selamat datang kembali di Edology. Nah, di Edology kali ini ada program baru yang saya beri nama WIA, What's in the Envelope. Yang perlu kalian ketahui di WIA ini, teman saya, jadi saya tidak akan sendiri, saya akan ditemani setidaknya satu orang. Dan teman saya ini tidak mengetahui apa saja yang akan saya tanyakan berdasarkan pertanyaan yang ada di dalam amplop yang akan dia pilih. Hari ini saya ditemani oleh rekan kerja saya di MTs Negeri 3 Pasir yang bernama Mr. Sigit. Mr. Sigit suka belajar bahasa Inggris? Kalau belajar tidak suka, memang tidak suka bahasa Inggris ya? Oke, Mr. Sigit, di program kali ini saya beri nama WIA, artinya nanti Mr. Sigit akan saya berikan beberapa pertanyaan berdasarkan amplop yang Mr. Sigit pilih. Nah, di pertanyaan-pertanyaan ini nanti Mr. Sigit jawab saja sesuai pengetahuan Mr. Kemudian nanti akan kita bahas dan kemudian di akhir akan dievaluasi lagi. Apakah pengetahuan yang saya berikan itu sampai atau tidak ke Mr. Sigit? Mr. Sigit sudah siap? Siap. Oke. Di sini saya ada 3 buah amplop, red, green, dan yellow. Silahkan pilih. Pilih merah. Yang merah. Kenapa pilih yang warna merah, Mr. Sigit? Ya red lebih menantang lah kalau merah. Kalau laki-laki memang suka tantangan ya? Ya, Oke, boleh saya ambil? Jadi Mr. Sigit memilih amplop berwarna merah. Kita lihat. Oke, nanti Mr. Sigit silahkan menulis jawaban di kertas ini. Setiap pertanyaan yang saya berikan boleh diisi di satu kertas. Oke, untuk hari ini Mr. Sigit memilih amplop berwarna merah yang membahas tentang obligation. Tahu obligation nggak, Mr. Sigit? Obligation. Kira-kira ada bayangan nggak? Nggak ada. Nggak ada. Obligation ini kurang lebih kewajiban. Kewajiban itu Mr. Sigit, misalnya nih kita di dalam keseharian, misalnya di sekolah kan ada peraturan. Nah, ada. Nah, itu untuk menyusun kalimat. Misalnya peraturan kita di setiap hari Senin kita menggunakan baju waskat, maka kita bilang saya wajib memakai baju waskat setiap hari Senin. Nah, itu kewajiban itu katanya bisa menggunakan wajib atau harus. Pertanyaan pertama. Untuk menyebutkan wajib atau harus tadi, di dalam bahasa Inggris kita bisa menggunakan kata apa? Tidak tahu. Tidak tahu? Paling Boleh ya. mungkin ditulis di situ. Apapun itu. Apapun itu. Iya, yang Mr. Sigit ketahuilah. Kalau misalnya memang tidak tahu, tidak apa-apa, tidak perlu diisi atau Mr. Sigit mau tulis tidak tahu untuk pertanyaan yang pertama. Sudah, Mr. Sigit? Sudah. Lanjut ke pertanyaan kedua ya. Boleh di kertas selanjutnya. Mr. Sigit pernah mendengar kata must atau have to atau juga has to? Pernah. Pernah. Nah, bagaimana kira-kira tulisannya? Silahkan ditulis. Yang pertama ada must, yang kedua ada have to, yang ketiga has to. Oke. Sepertinya pertanyaan kedua Mr. Sigit tahu nih bagaimana tulisannya. Kita lihat ya teman-teman. Bisa diulang? Must, yang pertama must. Yang kedua have to. Yang ketiga has to. Oke, sudah Mr. Sigit? Sudah. Dari kata yang Mr. Sigit tulis, tahu nggak arti dari kata-kata tersebut? Kalau dihubung-hubungkan dengan yang sudah kita bicarakan sebelumnya, kira-kira kata-kata ini artinya apa ya? Boleh ditulis di situ, apapun itu. Tidak tahu. Oke, tidak apa-apa, tulis saja tidak tahu.
pertanyaan yang keempat ya? Pak. Empat. Jadi ada 5 pertanyaan ya, Mister. Pertanyaan keempat, dari 3 kata tadi, apa sih perbedaannya? Jangan tulis perbedaannya dari katanya. Nanti Mister Sigit tulis beda tulisannya, Miss, kalau gitu. Beda maknanya. Beda maknanya, oke. Kira-kira beda maknanya itu gimana? Beda arti. Beda arti? Boleh Mister Sigit tulis beda arti? Kira-kira artinya apa sih? Kok jadi bisa beda? Beda arti karena setiap kosakata bahasa Inggris, setiap Beda arti karena setiap kosakata bahasa Inggris memiliki arti yang berbeda. Beda-beda. Oh, seperti itu. Oke. Kita simpan ya jawaban Mister Sigit. Pertanyaan terakhir. Tadi saya meminta menuliskan have to atau has to. Nah, ini berbeda Mister Sigit. Tapi perbedaannya saya mau berdasarkan subjeknya. Jadi, kapan kita menggunakan have to, kapan kita menggunakan has to? Berdasarkan subjek. Subjek itu orang. Atau tapi di sini saya menganukannya orang. Mengartikannya di sini bisa I, you, we, they, she, he, it. Itu subjek. Kira-kira apa yang membedakan? Kapan pakai have to, kapan kita menggunakan has to? Kalau berdasarkan subjek yang saya sebutkan tadi. kapan ya? Iya. Dari I, you, we, they, she, he, it. Nah, itu kan ada berapa subjek? Ada 7. Antara 7 subjek ini nih, kapan kita pakai have to, kapan kita pakai has to. Jadi perbedaannya berdasarkan subjek. Misal subjeknya I. Apakah setelah I kita pakai have to atau kita pakai has to? Boleh? Have to. Boleh, silakan ditulis Mr. Sigit, apapun itu yang Mr. Sigit ketahui ya. Oke teman-teman, sambil menunggu Mr. Sigit menuliskan jawaban beliau, di sini Kiki mau berbagi tips ke kalian yang mana merasa sulit dalam belajar bahasa Inggris. Sangat sulit. Sangat sulit. Oke, jadi dalam belajar bahasa Inggris itu terkadang karena mindset kita di awal memang bahasa Inggris ini sulit, bukan bahasa kita. Akan tetapi coba memulainya dengan hal yang menyenangkan. Kiki yakin mungkin di antara beberapa kalian ini suka menonton film dalam bahasa Inggris atau film action biasanya ya, Mr. Sigit. Sangat suka. Nah, Mr. Sigit sangat suka. Jadi ada tipsnya nih, kalau misalnya suka menonton film dalam film action yang dari luar, itu Mr. Sigit boleh menontonnya dengan menggunakan subtitle terlebih dahulu, tidak apa-apa, subtitle bahasa Indonesia. Namun setelah selesai menonton, cobalah untuk tidak menggunakan subtitle. Atau kalau misalnya kesulitan dalam listening, mendengarkan, Mr. Sigit bisa menggunakan subtitle bahasa Inggris. Jadi Mr. Sigit tahu, oh ini tadi maksudnya misalnya dia mengajak temannya pergi ke kafe. Oh bahasa Inggrisnya ini nih. Nah seperti itu. Atau suka mendengarkan musik. Suka. Jadi sambil mendengarkan musik, Mr. Sigit sambil mendengar sambil melihat lirik, sambil coba ucapkan. Jadi kita itu bisa karena kita terbiasa. Nah, seperti itu. Saya dulu juga Mr. Sigit dari awal pertama kuliah, masuk kuliah itu saya awalnya tidak terlalu mengerti bahasa Inggris. Tapi sejak awal hari pertama saya masuk kuliah, baru perkenalan dosen, itu dosen saya sudah menggunakan bahasa Inggris semua. Dan saya hanya mengerti beberapa pada awalnya. Tapi karena terbiasa setiap hari kuliah menggunakan bahasa Inggris, dosen-dosen saya akhirnya saya bisa. Nah, itu tips dari Miss Kiki. Mr. Sigit sudah selesai menjawab? Sudah selesai. Sudah Dan selesai. jawabannya pun tidak tahu mungkin. Tidak apa-apa Mr. Sigit. Setiap orang itu belajar.
kita jangan pernah malu belajar setua apapun kita. Karena belajar itu kan dari apa sih? Dari lahir ya? Dari lahir Sampai akhir hayat. akhir hayat. Iya. Jadi nggak apa-apa. Kiki pun masih banyak harus belajar nih, Mr. Sigit. Boleh saya lihat jawabannya? Boleh. Oke. Pertanyaan pertama, mari kita bahas ya. Tadi Kiki sebutkan kewajiban di dalam bahasa Inggris itu disebut dengan obligation. Nah, seperti ini tulisannya Mr. Sigit. Sebentar. Obligation. Malahan menurut saya obligasi itu karena basic di keuangan, obligasi itu semacam apa di keuangan gitu. Keuangan itu semacam sebuah kewajiban juga, gitu atau gimana? Enggak, berbeda konsep ya di Beda keuangan. konsep bahasanya. Oh. Ya, memang terkadang Mr. Sigit di dalam bahasa Inggris itu satu kata itu bisa bermacam makna. Satu kata. Jadi bisa di dalam pendidikan maksudnya apa, di dalam keuangan juga berbeda. Nah, itu makanya kita memang perlu lebih banyak memperdalam kosakata bahasa Inggris. Oke. Kita tahu yang pertanyaan pertama kita lihat di sini. Pertanyaan pertamanya adalah penulisan kata wajib atau harus di dalam bahasa Inggris. Tadi ya? Iya. Kita lihat jawaban Mr. Sigit di sini tidak tahu. Tidak apa-apa. Jadi Mr. Sigit, ketika kita mau mengungkapkan saya wajib, kamu wajib, saya harus, kamu harus. Harus atau wajib di dalam bahasa Inggris kita bisa menggunakan must, have to, dan has to. Yang saya bilang tadi sama Mr. Sigit di pertanyaan nomor 2 kalau tidak salah. Tulisannya seperti ini. Must, have to, has to. Seperti ini. Dan pertanyaan ketiga, arti dari must, have to, dan has to. Makanya saya tadi bilang sama Mr. Sigit kaitkan dengan pembicaraan kita sebelumnya. Kewajiban, ya, wajib atau harus. Jadi kita bisa menggunakan must, have to, atau has to. Betul sekali. Kemudian Mr. Sigit, saya tadi bilang sama Mr. Sigit, apa sih perbedaan dari must, have to, dan has to ini? Jadi kita lihat. Oke, di sini Mr. Sigit menulis have to sudah benar. Hanya kelebihan huruf U. Ini kelebihan bagus ini Mr. Sigit, tidak kurang. Jadi pengetahuan Mr. Sigit lebih daripada saya. Have to. Must juga sudah, berarti Mr. Sigit sudah pernah tahu gitu ya? Kalau untuk tulisan, terkadang kita paham cuma mengartikannya nggak tahu. Mengartikannya tidak tahu, tapi tulisannya tahu. Tulisannya kadang tahu kan. Oke, kemudian di sini Mr. Sigit bilang tidak tahu perbedaan antara have to dan has to. Ya, beda arti ya. Mr. Sigit bilang ya, memang benar karena setiap kata memiliki arti yang berbeda. Akan tetapi Mr. Sigit, intinya itu perbedaan antara must, have to, dan has to itu tidak hanya karena dia beda arti saja. Tadi artinya sama. Harus atau wajib. Nah, jadi antara kata must, have to, dan has to artinya satu, harus atau wajib. Tapi ada perbedaannya. Jadi ada persamaan, ada perbedaannya. Perbedaannya adalah kalau must itu berasal dari diri kita. Maksud berasal dari diri kita adalah ketika kita bilang, misal kita habis tes bahasa Inggris misalnya, atau ujian apa gitu, kemudian nilai kita jelek misalnya, nilai kita anjlok, dari dalam diri kita sendiri merasa, kenapa nih nilai kok anjlok, kenapa kok bisa nilainya serendah ini. Lalu kita bilang dari diri kita sendiri, saya harus belajar benar-benar nih supaya nilai saya bagus. Jadi keharusan itu berasal dari diri kita kan? Berasal dari kita. Kita merasa sendiri.
oh saya harus ini. Atau ketika kita tidak makan dari pagi sampai siang, terus kita merasa pusing, misalnya seperti itu. Lalu, kenapa nih pusing? Oh, belum makan. Wah, saya harus beli makan sekarang. Jadi kita sendiri yang merasakannya dan berasal dari diri kita sendiri. Contoh tadi, kalimatnya di dalam bahasa Inggris adalah I must, kita pakai must sedikit karena dari diri kita sendiri. I must study English seriously. Saya harus belajar bahasa Inggris dengan serius. Nah, itu contohnya, kita pakai must. Kalau have to atau has to, ini sama penggunaannya, yaitu ketika kewajiban itu berasal dari luar diri kita. Contoh peraturan sekolah. Apakah peraturan sekolah dari diri kita? Bukan, tetapi dari sekolah. Sekolah yang membuat. Dan kita harus mengikuti peraturan tersebut. Misal tadi bilang Mr. Sigit, saya harus memakai waskat setiap hari Senin. Jadi saya menggunakan have to. I have to wear waskat every Monday. Setiap Senin. Peraturannya dari luar. Maka kita menggunakan have to atau has to. Sama Mr. Sigit ya. Berarti bukan must ya? Bukan, karena berasal dari luar. Dan pertanyaan terakhir tadi, apa yang membedakan kita menggunakan have to atau has to? Peraturannya sama-sama dari luar. Peraturannya dari sekolah, bukan kita yang bikin peraturan. Tetapi kita lihat subjeknya. Subjek itu orangnya, Mr. Sigit. Misal nih, saya sudah tuliskan di sini, Mr. Sigit bisa lihat. Untuk I, you, we, dan they, saya, kamu, kita, dan mereka, kita menggunakan have to. Tapi kalau subjeknya she, he, it, dia perempuan, dia laki-laki, it ini biasanya bisa untuk benda atau hewan. Kita menggunakan has to. Itu saja perbedaannya. Berdasarkan subjek. Misal nih Mr. Sigit lihat saya datang hari Senin pakai baju pramuka, padahal peraturannya menggunakan baju waskat. Lalu Mr. Sigit bilang sama teman Mr. Sigit, dia seharusnya pakai waskat hari Senin. Apakah pakai have to atau pakai has to? Has to, karena dia untuk perempuan pakai she, maka has to. Itu perbedaannya. Sampai sini Mr. Sigit bisa dipahami? Bisa dipahami sedikit ya. Sedikit. Oke, sekarang saya berikan kesempatan kepada Mr. Sigit jika ada yang ingin ditanyakan. Ini santai aja Mr. Sigit ya, nggak usah terlalu tegang. Santai aja, aku pikir kita ngobrol seperti biasa lah. Ada nggak yang ingin ditanyakan sebelum saya beri pertanyaan lagi nih? Untuk cara kita, yang pertama untuk cara kita memahami bahasa Inggris dengan baik dan benar itu bagaimana? Karena sebenarnya bahasa Inggris itu satu kosakata ataupun kalimat itu bakalan berbeda makna. Ya. Untuk memahami itu bagaimana cara kita? Cukup dengan memahami saja gitu. Dari misalnya ada kalimat terus kita cukup pahami aja gitu ya, bukan mengartikan satu-satu. Berarti kita harus melihat makna kosakata sebelum dan sesudahnya. Jadi Mr. Sigit, jika kita nih misalnya ada kata bahasa Inggris, misalnya panduan merakit sepeda misalnya. Terus jadi Mr. Sigit, di dalam bahasa Inggris itu tidak setiap kata bisa diartikan. Jadi terkadang ada kata yang dia jadi satu kesatuan, tidak bisa diartikan satu persatu. Nah, jadi Mr. Sigit kalau mau tahu, itu hanya intinya saja yang terpenting. Kalau membaca, dalam hal membaca bahasa Inggris,
Mr. Sigit cukup lihat saja, tidak perlu tahu satu-satu. Ini artinya kosakata ini. Kosakata ini. Ada 10 kosakata terus Mr. Sigit tahu semua 10 ini. Tidak harus. Jadi bisa diartikan intinya saja. Oh, ini intinya adalah kita disuruh memasang baut di stang sepeda. Sebenarnya seperti itu. Dan Mr. Sigit memang untuk memahami arti atau makna dari sebuah kalimat, ya tentunya kita harus mengetahui rumusnya, kosakatanya terlebih dahulu. Kosakata itulah yang terpenting menurut saya kalau ingin memahami, karena walaupun kita membaca satu persatu tapi kita tidak mengerti arti kosakatanya, maka tidak akan dapat maknanya apa. Itu kalau membaca, intinya saja yang diambil. Begitu juga dengan berbicara, misalnya Mr. Sigit. Ketika ingin berbicara bahasa Inggris, jangan takut salah. Ini, pakai rumus apa nih? Ini susunannya apa nih? Nah, gini Mr. Sigit, coba kita lihat ketika kita berbicara seperti dalam bahasa Indonesia, apakah sesuai SPOK? Tidak kan? Begitu juga dengan mereka, Mr. Sigit. Dosen saya pernah bilang, ketika mereka pergi ke luar negeri, para orang-orang yang di sana menganggap kita ini kampus berjalan karena kita terlalu SPOK, habis subjek, ada kata kerja, ada objek, misalnya seperti itu. Sama mereka sebenarnya, kalau Mr. Sigit suka menonton film kan, bahasanya ini sama kayak kita, nggak beraturan. Begitu juga ketika Mr. Sigit ingin berbicara bahasa Inggris, jangan pikirkan rumus terlebih dahulu. Yang penting berani ucapkan. Yang terpenting Mr. Sigit ketika kita berbicara adalah lawan bicara kita mengerti. Contoh, misalnya dalam bahasa Indonesia saya cuma bilang, gue lapar, yuk kita makan. Tidak sesuai SPOK kan? Tidak sesuai. Nah, yang penting lawan bicara saya, Mr. Sigit paham. Itu juga dalam bahasa Inggris. Namun alangkah lebih baiknya ketika kita sudah bisa, terbiasa dan berani, lebih bagus lagi ketika sesuai dengan rumusnya. Untuk pelajaran materi hari ini, Mr. Sigit ada yang ingin ditanyakan? Penggunaan harus atau wajib? Penggunaan untuk harus dan wajib, saya kira ya lumayan mengerti. Oke, kalau kewajibannya dari diri kita sendiri, kita pakai apa? Pakai emas. Tuh, kalau dari luar diri kita? Luarnya have to Atau? has to. Oke, boleh saya evaluasi Mr. Sigit sekarang? Boleh, silakan. Boleh. Oke, kita evaluasi lagi ya. Oke, Mr. Sigit silahkan tuliskan ulang. Iya. Pertanyaannya sama seperti tadi. Oh ya, saya tambahkan dulu Mr. Sigit. Contoh selain dari peraturan di sekolah, itu misalnya adalah anjuran dokter. Ketika kita sakit, kita pergi ke rumah sakit, terus dokter bilang harus minum obat ini, misalnya. Itu kan anjurannya bukan dari kita sendiri, bukan dari dalam diri kita, akan tetapi dari dokter. Nah, maka kita menggunakan have to atau has to, tergantung subjeknya tadi. Oke, kita evaluasi ya teman-teman. Yang pertanyaan pertama, itu tadi, untuk menyatakan harus atau wajib di dalam bahasa Inggris, kita bisa menggunakan sudah. Pertanyaan kedua, Mr. Sigit sudah mendengar tentunya kata must, have to, dan has to. Oke, tulisannya sudah. Apakah arti dari must, have to, atau has to tadi? Di dalam bahasa Indonesia, arti dari 3 kata itu. Oke, pertanyaan selanjutnya ini tidak perlu ditulis karena cukup panjang menurut saya untuk ditulis. Perbedaan penggunaan kata-kata itu tadi apa, Mr. Sigit? Penggunaan kata-kata must
sama have to dan has to. Dalam pemahaman saya, kalau must peruntukannya dari dalam diri kita. Kalau untuk have to maupun has to itu kata kewajiban yang ditimbulkan dari luar diri kita yang harus kita ikuti. Ya, tepat sekali. Oke, beri aplaus dulu untuk Mr. Sigit. Keren. Oke, Mr. Sigit pemahamannya, saya tuh percaya Mr. Sigit. Kalau kita ingin belajar, kita pasti bisa. Cuma terkadang ya kita tidak punya waktu karena sibukan dengan pekerjaan. Tapi alhamdulillah sekarang Mr. Sigit hari ini menambah pengetahuannya Mr. Sigit ya. Alhamdulillah. Sama-sama Mr. Sigit. Oke, pertanyaan terakhir. Perbedaan penggunaan have to atau has to berdasarkan subjeknya. Boleh ditulis? Kapan kita pakai have to, kapan kita pakai has to. Misalnya I itu pakai apa? Pakai have to atau pakai has to? She pakai apa tadi? Pakai have to kah? Pakai has to? Silahkan ditulis Mr. Sigit. Tadi subjek ada I, you, we, they. She, he, it. Sudah? Oke, boleh saya ambil? Boleh. Kita cek ya teman-teman ya, jawaban Mr. Sigit setelah belajar tentang obligation atau kewajiban. Oke, pertanyaan pertama tadi, penulisan must, have to, dan has to ini sudah sangat tepat. Kalau teman-teman bisa lihat di sini, must tulisannya sudah benar, have to dan has to. Oke, good Mr. Sigit. Lanjut. Arti dari must, have to, dan has to artinya kewajiban untuk kita. Benar, kewajiban untuk kita bisa dari diri sendiri, bisa juga dari luar diri kita. Oke, di sini di pertanyaan terakhir, penggunaan have to untuk I, you, sama they, dan we. Oke, tepat sekali. Kalau Mr. Sigit mau lebih mudah mengingatnya, Ayu Dewi. I, you, they, we. Ayu Dewi. Oke, untuk has to, she, he, it. Tepat sekali. Kalau saya menyingkat Mr. Sigit, tapi ini nggak perlu diucapkan ya, saya bisikan saja. Bisikan jadi shit. Iya. Oke, Mr. Sigit. Dari 5 pertanyaan, yang pertamanya Mr. Sigit hanya bisa menjawab beberapa saja, dan akhirnya alhamdulillah Mr. Sigit saya nyatakan lulus untuk pembelajaran hari ini. Alhamdulillah. Oke, terakhir Mr. Sigit, tolong berikan honest review atau kesan jujur Mr. Sigit untuk WIA program ini. Karena ini baru banget ya, tadi ketemu Mr. Sigit langsung minta tolong Mr. Sigit untuk jadi teman saya hari ini. Gimana kesannya? Kesan saya waktu di wawancara ini ya, pertama, apalagi bahasa Inggris, saya sangat grogi karena sama sekali bukan dikatakan pasif lagi. Mungkin saya tidak bisa namanya bahasa Inggris, cuma kalau orang berucap mungkin kadang saya ngerti, tapi kalau untuk mengartikan, kalau untuk menulis sama sekali tidak bisa. Tapi setelah Miss Kiki memberi pertanyaan sama masukan, ya sedikit saya bisa mengerti apa yang dimaksudkan yang dikasih pertanyaan tersebut kepada saya. Dan program ini sangat bagus. Menurut program apa ini, Bu? WIA, What's in the Envelope. Nah, program itu sangat bagus. Nah, dasar kenapa saya bilang bisa bagus, karena sebelumnya sama sekali saya tidak tahu apa pertanyaan itu. Nah, setelah Bu Kiki memberikan pertanyaan itu dan memberikan penjelasan, akhirnya ya saya kurang lebih tahu atau makna dari yang Bu Kiki terangkan. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sudah, Mr. Sigit? Siap. Oke, terima kasih banyak Sama-sama, Mr. Sigit sudah datang dan belajar bersama Edologi, dan terutama di program WIA. Ditunggu kedatangannya kembali Terima untuk kasih. belajar bersama. Inggi.
jangan lupa untuk subscribe, share, like, dan komen. Sekian dari kami, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.